Ya, pemirsa, Jerome Pauline menyoroti kasus korupsi Pertamina yang menyebabkan kerugian negara 193,7 triliun rupiah. Ia pun menghitung jumlah kerugian tersebut apabila digunakan untuk sejumlah hal. Jerome Pauline, seorang influencer yang memiliki latar belakang pendidikan jurusan matematika terapan di Waseda University Jepang, turut angkat bicara soal kasus korupsi Pertamina yang mengakibatkan kerugian negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pria yang dikenal jago matematika itu menghitung jumlah kerugian negara dari korupsi Pertamina apabila digunakan untuk berbagai hal di kehidupan sehari-hari. Dalam video yang diunggah, ia menjabarkan jika uang 193,7 triliun rupiah digunakan untuk biaya kuliah S1 atau sarjana dengan biaya 100 juta rupiah selama 4 tahun, maka akan ada 1.930.000 anak Indonesia yang meraih gelar sarjana. Di Indonesia, kalau mau kuliah S1 di PTN, selama 4 tahun dapat semester, itu yang udah cukup mahal, harganya 100 juta. Kalian tahu, 1 triliun dibagi 100 juta itu berapa? 10.000. Kalau ada 193,7 triliun, 1.930.700 orang yang bisa lulus S1. Terus tahun lalu aja, yang daftar SNBT itu cuma 785.000 orang, guys. Ini baru satu korupsi, guys. Ini baru 1 tahun korupsi. Gimana 5 tahun? Katanya sampai 1 kuadriliun. Artinya ini dikali 1000 lagi. 1 miliar orang bisa kuliah S1, sedangkan penduduk Indonesia aja 270 juta. Misalnya kita mau bangun sekolah di Indonesia, satu sekolah 1 M, harga gedungnya dan fasilitasnya. 1 triliun aja bisa bangun 1000 sekolah, guys. Kalau 193 triliun artinya berapa? 193.000 sekolah. Jerome pun menyoroti apabila uang yang dikorupsi bisa dialokasikan untuk pendidikan atau membangun negeri, Indonesia bisa menjadi negara yang sangat maju. Pemirsa, Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas belum mengumumkan hasil uji laboratorium terhadap 3 sampel bahan bakar minyak. Sampel didapat saat Komisi 12 DPR menggelar sidak di sejumlah SPBU Pertamina, menyusul terungkapnya mega korupsi di PT Pertamina. Balai Besar Pengujian Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas tengah menguji 3 sampel bahan bakar minyak, yakni Pertalite RON 90, Pertamax RON 92, dan Shell Super RON 92. Sampel diambil saat inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU Pertamina dan Shell oleh Komisi 12 DPR serta perwakilan Lemigas. Menurut Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kurdiana, hasil uji laboratorium akan keluar hari ini. Iya, nanti hari ini keluarin. Tapi belum. Iya, sekarang lagi diselesaikan. Hasil kita ke lapangan kemarin, kan Pak Menteri minta ke lapangan, dibuatin, kita evaluasi lapangan, dicek kemarin dan dicek sampai malam. Kan itu dibawa sampelnya ke Lemigas diuji, siang ini kita sampaikan. Lemigas menambahkan pihaknya rutin menggelar uji sampel BBM di laboratoriumnya. Uji sampel kali ini dilakukan menyusul pengungkapan mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, di mana ada dugaan pengoplosan Pertamax dengan Pertalite yang merugikan negara hingga 193 triliun rupiah. Sementara Pertamina membantah adanya pengoplosan Pertamax. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi 12 Bambang Patijaya mengatakan saat ini belum berencana untuk melakukan sidak di SPBU lain. Menurut Bambang Patijaya, pihaknya hanya memastikan stok BBM untuk Lebaran dan puasa aman. Kita lihat sementara ini belum perlu. Kalau memang pun dirasakan perlu, kita akan sidak lagi. Tetapi yang jelas bahwa apa-apa yang kita lakukan ini adalah untuk memberikan rasa tenang. Jangan pula nanti menimbulkan kegaduhan. Ya, jadi intinya kita pingin memasuki bulan Ramadan yang besok ya kan? Ini semua tenang, ya, tidak ada kegalauan, tidak ada kerisauan tentang barang-barang yang dibeli oleh masyarakat seperti BBM. Terjamin, kemudian pasokan tersedia. Pak, bakal ada rapat lagi nggak bersama Pertamina di Komisi? Kita akan lihat situasi seperti apa. Kalau memang dirasakan perlu akan kita undang. Tapi sementara ini kita
kita rasakan cukup, dan mudah-mudahan situasi ini dapat berjalan dengan benar, dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan pemirsa, Lembaga Badan Hukum Jakarta membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban Pertamax oplosan. Pos pengaduan tersebut dibuka secara online sejak 26 Februari. 25 Februari kemarin bertepatan dengan ditetapkannya 7 orang dari Pertamina Patraniaga sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang, dan dibeberkannya adanya salah satu motif berupa manipulasi atau bahasa yang berkembang di ruang publik adalah pengoplosan RON 92 gitu ya. Hal itu memicu banyak reaksi dari masyarakat, dan hal itu juga menyebabkan banyak sekali pengaduan yang masuk kepada kami, baik secara langsung maupun melalui kanal-kanal lain, yang mana pengaduan tersebut pada prinsipnya meminta kami LBH Jakarta